Halo semuanya, terutama Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Salim Falari dengan NRP 130320011. Jadi, kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang pengaruh globalisasi dan perlunya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial yang terjadi saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, masalah sosial yaitu perbedaan antara harapan dan situasi yang sesungguhnya atau kenyataan. Pada saat ini, banyak terdapat permasalahan sosial di negara manapun, termasuk Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Adanya globalisasi menjadi salah satu penyebab permasalahan sosial masih terjadi dan bahkan menjadi semakin banyak sering waktu. Sebab, dengan perkembangan globalisasi yang begitu cepat, orang yang lambat dalam memahami sistem kerjanya akan ketinggalan dan menjadi bingung. Misalnya, perkembangan di perusahaan yang dulunya dilakukan secara manual berubah menjadi lebih canggih dengan menggunakan program atau software database. Sebaliknya, orang yang dapat memahami atau beradaptasi dengan baik mengenai perkembangan tersebut akan semakin maju dan saling bersaing, yang dimana dapat memunculkan sikap ketidaksetiawan atau individualisme. Kemudian juga, dengan perkembangan teknologi, orang-orang akan lebih mengandalkan teknologi dibandingkan sumber daya manusia atau SDM. Hal ini tentu membahayakan, karena akan menimbulkan pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin besar. Sebagai negara yang diapit oleh dua benua dan dua samudra, cukup wajar apabila pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Apalagi dengan adanya perkembangan globalisasi, banyak orang yang terpengaruh untuk menirukan budaya barat yang terkesan lebih modern dibanding Indonesia sendiri. Akan baik jika orang-orang mengambil sisi positif dari budaya barat, misalnya lebih kreatif, inovatif, dan lainnya. Tapi, jika sisi positif tersebut berubah menjadi alat bagi seseorang untuk menjadi lebih berkuasa, hal ini dapat menyebabkan hubungan antar masyarakat menjadi rusak, yang dimana dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka yang harus dilakukan bagi negara yaitu memiliki wawasan Nusantara atau pandangan bangsa Indonesia terhadap kehidupan rakyat dan negaranya. Misalnya, dengan mendorong masyarakat untuk melihat bahwa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tetap bersatu, tidak akan tercerai-berai yang disebabkan karena kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian, menyediakan pelatihan atau pembelajaran kepada masyarakat agar lebih mudah menghadapi perkembangan globalisasi. Lalu memberi lapangan pekerjaan yang memadai dan memberi perintah tegas untuk saling menghormati satu sama lain, khususnya di dunia pekerjaan. Sedangkan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu yang pertama, memahami nilai Pancasila yang sesungguhnya. Dengan memahami nilai Pancasila, maka kita akan tahu bahwa sebagai negara yang takut akan Tuhan, kita tidak boleh dipengaruhi oleh dampak negatif yang dapat merusak sikap kita. Kemudian yang kedua, memilah kebudayaan asing berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, Indonesia mempunyai undang-undang yang berisi tentang pelanggaran HAM. Karena itu, sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus mematuhi peraturan dan norma yang ada dengan menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Daripada memiliki sikap yang sok berkuasa, akan lebih baik bagi kita untuk mengambil sisi positif dari perkembangan globalisasi. Misalnya, mempererat hubungan untuk meningkatkan kreativitas dan berinovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan karya anak bangsa. Demikian penyampaian pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.